Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan Matnologi. Kali ini kita akan bahas materi tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Nah, oke. Jadi untuk pertama saya akan berikan sebuah ilustrasi ya, biar kalian tahu apa sih atau bagaimana komposisi fungsi dan inverse fungsi. Sebenarnya hal-hal tersebut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke. Misalkan ini ada seorang pemuda ya, seorang pemuda bernama Juremi berkesempatan pergi ke Amerika. Pemuda tersebut berasal dari Indonesia. Ada Juremi dari Indonesia ke Amerika. Nah, oke, ciri khas Amerika liberty ya. Nah, kemudian si Juremi tersebut atau anak muda tersebut melanjutkan perjalanannya nih ke India, dari Amerika ke India. Nah, biasanya kalau India apa yang spesial? Tariannya ya. Nah, apa yang kita bisa petik dari perjalanan tersebut? Nah, kalau kita perhatikan ya, ketika Juremi melakukan perjalanan ke Amerika, tentu Juremi akan menukarkan uang rupiah dengan dolar Amerika. Nggak mungkin dong kalau dia di Amerika menggunakan rupiah ya. Kemudian jika Juremi melanjutkan perjalanan ke India, maka uang dolar Amerika tadi bisa saja ia tukarkan lagi menjadi rupiah. Nah, untuk melakukan proses transaksi jual beli di India tadi. Dan ketika kembali ke Indonesia, uang rupiah tadi akan ditukarkan lagi menjadi uang rupiah. Konsep penukaran mata uang rupiah hingga menjadi rupiah adalah contoh sederhana dari komposisi fungsi. Nah, kita perhatikan nih. Dari rupiah menjadi dolar itu misalkan adalah fungsi fx. Nah, ini adalah berubah nih. Dari rupiah, dari kurs rupiah menjadi dolar ketika ke Amerika. Kemudian ke India, dia berubah lagi nih menjadi rupiah. Maka di sini ada fungsi gx misalkan. Nah, mana sih yang namanya fungsi komposisi itu? Ya ini, proses, dua kali proses minimal nih, dari rupiah menjadi rupiah. Nah, bagaimana menuliskannya? Menuliskannya kalau yang pertama fungsi fx, kemudian gx, nanti cara menuliskannya adalah g komposisi fx. Nah, kita perhatikan, g-nya dulu yang disebut, justru dari belakang dulu, baru yang fx-nya. Nah, kemudian konsep penukaran mata uang rupiah yang dikembalikan menjadi rupiah adalah salah satu contoh sederhana dari inverse fungsi, yaitu kebalikannya. Nah, kalau tadi ini G komposisi fx, nah maka kalau dari rupiah ke rupiah itu adalah G komposisi f inverse x. Nah, jadi kalau ada pangkat negatif 1, ini artinya bukan pangkat negatif 1 ya, artinya adalah inverse kita bacanya. Oke. Oke, kalian masih ingat nggak sih berapa nilai dari F2 untuk fungsi fx sama dengan 3x tambah 7? Nah, kalau jawabanmu 13 berarti benar. Gimana caranya? Caranya kalau ada fx sama dengan 3x tambah 7, nah berarti kalau ditanyakan F2, oh berarti x-nya ini kita ganti menjadi 2 nih. Nah, berarti ini yang awalnya 3x di sini menjadi 3 kali 2 tambah 7. Nah, jadi cuma x aja yang dirubah nih, dirubah menjadi 2. 3 dikali 2 adalah 6. 6 tambah 7 adalah 13. Sehingga nilai F2 adalah 13. Nah, ini pelajaran ini kalian dapat sudah ketika SMP dahulu ya. Nah, sekarang untuk latihan, cobalah jawab pertanyaan berikut. Nah, jadi ada 4 latihan ya. Nanti ditanyakan, sudah diketahui semua fungsi fx-nya, kemudian nanti ditanyakan adalah F5 dikurangi 3F2 ya. Kemudian Fx kurang 1, F2x tambah 1, Fx kurang 2. Gimana caranya? Caranya gampang banget. Ya udah nanti tinggal kalian ganti aja semua yang x di sini dengan yang ini. Oke, silahkan mencoba untuk latihan 1 sampai 4. Nah, berikutnya nih, kita akan membicarakan inverse terlebih dahulu. Nah, pernah nggak sih kamu dengar kata antonim atau kebalikan? Nah, misalnya, senang kebalikannya sedih ya. Nah, kemudian positif kebalikannya negatif dan lain-lain. Ternyata dalam matematika juga ada istilah kebalikan loh. Nah, khususnya pada fungsi. Nah, fungsi kebalikan tersebut biasanya dikenal dengan nama fungsi inverse. Lalu apakah fungsi inverse itu? Nah, sekarang kita lihat.
secara umum ya, fungsi itu digambarkan seperti ini. Dulu ketika di SMP mungkin pernah dapat juga ya. Ini namanya domain, ini adalah kodomain, kemudian di sini adalah suatu fungsi. Fungsi ini memetakan dari domain ke kodomain. Maka nanti ada fungsi lagi nih yang mengembalikan. Yang tadi awalnya X masuk ke fungsi fx jadi Y ya. Nah, itu nanti dikembalikan dari Y masuk ke suatu fungsi nanti akan kembali menjadi X. Nah, ini adalah yang namanya fungsi inverse ya. Oke. Kita lanjut. Oke, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, uang rupiah dapat dikonversikan menjadi uang dolar berdasarkan suatu fungsi tertentu. Nah, jadi kalau mau dari rupiah dijadikan dolar, itu pasti ada konversinya ya. Nah, misalkan aja berapa? 14.000 untuk 1 dolar gitu ya. Itu kita anggap sebagai fungsi fx. Ketika uang dolar dikonversikan kembali menjadi uang rupiah, maka berdasarkan inverse dari fungsi tertentu tersebut, lambang dari fungsi inverse adalah seperti fungsi pangkat negatif 1. Nah, jadi kalau ini ya, ini mau dijadikan rupiah, maka nanti kita masukkan ke dalam fungsi inverse. Nah, fungsi inverse lambangnya ada seperti pangkat negatif 1, tapi ini cuma simbol aja. Bukan berarti nanti ada pangkat negatif 2, pangkat negatif 3, enggak ya, cuma simbol aja gitu ya. Jadi kalau ada fungsi ya, yang memetakan dari misalkan rupiah ke dolar, nanti kalau mau dikembalikan lagi dari dolar ke rupiah juga bisa. Namanya adalah fungsi inverse, pokoknya fungsi kebalikan seperti itu. Ya, ini dari Amerika ya. Sekarang ada beberapa cara penulisan fungsi dan inverse. Jadi penulisan fungsi itu banyak nih. Salah satu contohnya ini fx. Nah, maka gimana nanti inverse-nya? Inverse-nya lambangnya seperti ini. Tinggal kasih seperti pangkat negatif 1 gitu ya. Kalau Gx, nah nanti inverse-nya gimana? Ya seperti ini. Nanti seperti G, seperti pangkat negatif 1x. Kalau Y, nanti fungsi inverse-nya adalah Y inverse. Kalau F inverse X, nah ternyata fungsi inverse bisa diinverskan lagi nih. Nah jadi kalau fungsi inverse diinverskan lagi jadi F inverse, diinverskan lagi, dia jadi apa? Jadi Fx. Nah, jadi kalau fungsi inverse diinverskan jadi fx, hilang tuh pangkat negatif satunya ya. Kemudian kalau h inverse x diinverskan ya jadi hx dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang menjadi pertanyaan sih, gimana sih langkah-langkah untuk mencari suatu fungsi inverse? Nah, jadi misalkan nih ada suatu fungsi fx sama dengan 5x kurang 2. Nah, jadi langkah yang pertama, kita tuliskan fungsi dan gantilah fx dengan y jika dibutuhkan. Oh, jadi fx-nya ini kita ganti menjadi y. Nah, yang lainnya persis nih. Nah, kenapa sih kok jika dibutuhkan ya? Kalau di sini misalkan sudah y, ya nggak usah dirubah lagi jadi y ya. Oke, 5x kurang 2. Berikutnya adalah kita cari nilai x-nya. Nah, bagaimana cara untuk mencari nilai x? Cara untuk mencari nilai X adalah seperti ketika di SMP dulu nih. Ini punya Y sama dengan 5X kurang 2, kita cari X-nya. Maka yang pertama ini, kedua ruas kita tambahkan 2. Atau bisa juga kalau kalian lebih simpelnya, ini negatif 2 nih, pindah ruas. Nah, menjadi positif, sehingga Y tambah 2 sama dengan 5X. Ingat, kalau ada perkalian atau penjumlahan, maka yang pindah ruas adalah penjumlahan atau pengurangan tersebut. Dahulu baru perkalian atau pembagian. Nah, oke. Y tambah 2 sama dengan 5x. Nah, kemudian bagaimana untuk x-nya? Nah, ya udah. Ini perkalian nih. Pindah ruas berarti menjadi pembagian. Oh, sehingga x sama dengan ini sama. Y tambah 2 per 5. Oke, clear ya. Jadi ingat tadi yang pertama fx-nya dirubah menjadi y. Kemudian dicari nilai x-nya. Kemudian langkah ketiga, gantilah variabel x menjadi inverse dari fungsi yang dicari dan variabel y menjadi x. Oke, tadi kita sudah dapat ini. Kalau x sama dengan y tambah 2 per 5. Berikutnya, x ini kita ganti menjadi inverse-nya. Nah, ingat tadi fungsinya di awal yang kita punya adalah fungsi fx. Maka ini menjadi f inverse x. Bagaimana untuk y-nya?
Y-nya berubah menjadi X. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah menemukan inverse-nya. Sekarang mari kita coba untuk X sama dengan 4 terhadap fungsi fx. Nah, maka F4 sama dengan 8. Nah, kita lihat nih. Kita ingat tadi fungsinya adalah fx sama dengan 5x kurang 2 nih. Kalau saya punya angka 4, saya masukkan ke sini, ya, berarti F4 nih. Berarti 5 kali 4 kurang 2. 5 kali 4, 20, kurang 2 adalah 18. Nah, apa sih fungsi inverse? Fungsi inverse-nya tadi sudah dapat nih. Kalau fungsi inverse-nya tadi adalah, bisa kita lihat di sini tadi, nih, X tambah 2 per 5 ya, fungsi inverse-nya. Nah, ini X tambah 2 per 5. 18, kalau kita masukkan ke fungsi inverse-nya, berarti X-nya ganti 18 ya. 18 tambah 2 adalah 20 per 5, yaitu 4. Oh, berarti ini sudah benar. Nah, nanti kalian kalau ngerjakan nggak usah sampai proses ini ya. Sampai proses yang sebelumnya aja. Oke. Ini adalah salah satu gambaran fungsi inverse. Jadi kalau dia memetakan dari 4 ke 18 suatu fungsi ya, maka fungsi inverse nanti memetakan 18 kembali ke 4. Kalian juga bisa mencoba untuk nilai X yang lain. Misalkan 5, 6, 7. Nah, nanti jadinya berapa? Nah, angka di sini kalau dimasukkan ke ini pasti kembali ke angka awal. Nah, misalkan 5, nanti jadi berapa? Berapa itu nanti dimasukkan ke fungsi inverse? Pasti nanti kembali ke 5. Oke, kita masuk ke contoh ya. Nah, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 5x tambah 8. Nah, ingat. Yang pertama, langkahnya adalah kita rubah dulu fx menjadi y. Nah, sehingga menjadi y sama dengan 5x tambah 8. Nah, langkah berikutnya gimana? Langkah berikutnya kita cari nilai x-nya. Nah, untuk mempermudah aja biar mudah dilihat ya, ini dibalik gak apa-apa nih. Yang awalnya y sama dengan 5x tambah 8 menjadi 5x tambah 8 sama dengan y. Nah, oke, kita cari x-nya ya. Nah, kalau seperti ini, maka yang pindah ruas terlebih dahulu adalah positif 8. Positif 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Sehingga menjadi 5x sama dengan y kurang 8. Nah, kemudian bagaimana untuk x-nya? Untuk x-nya, nah ini perkalian nih. Kalau pindah ruas menjadi pembagian. X sama dengan y kurang 8 per 5. Nah, kalau sudah ketemu nilai X-nya, itu artinya proses untuk mencari inverse sudah selesai. Tinggal gimana? Kita ganti nih X-nya. X-nya menjadi inverse. Inverse dari mana? Oh, karena ini Fx, ini menjadi F inverse. Ini menjadi F inverse nih. Oke. Ini menjadi F inverse. Untuk Y-nya berubah menjadi X. Oke deh, selesai. Gampang kan? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Oke. Wah, ternyata contoh yang kedua adalah F inverse X sama dengan 2X kurang 7 per 3. Nah, perhatikan kalau tadi yang pertama adalah Fx, ini ternyata F inverse X. Nah, ditanyakan adalah tentukan inverse-nya. Jadi nggak usah bingung. Langkahnya sama. Pokoknya fungsi apapun, pertama dirubah aja dulu menjadi Y. Sehingga menjadi Y sama dengan 2X kurang 7 per 3. Nah, kalau seperti ini, ini pindah ruas dulu ini. 3 nih. Pembagian ya. Pembagian nanti menjadi perkalian. Sehingga 2X kurang 7 sama dengan 3Y. Nah, berikutnya ingat, pokoknya kita mau cari X-nya. Berarti X-nya mau dibuat sendiri. Nah, kemudian 7-nya pindah ruas nih. Negatif 7, kalau pindah ruas menjadi positif 7. Berarti 2X sama dengan 3Y tambah 7. Nah, untuk X-nya gimana? Oh, ini kali 2. Berarti kalau mau ke sini dibagi 2. Berarti 3Y tambah 7 per 2. Kalau udah X-nya sendiri, artinya fungsi inverse-nya sudah selesai. Tinggal kita rubah. Apa yang kita rubah? X menjadi inverse dari yang ditanyakan. Oh, F inverse X tadi. Yang ditanyakan inverse-nya. Maka F inverse itu menjadi Fx. Y berubah menjadi X. Oh, sehingga inverse-nya adalah Fx sama dengan 3X tambah 7 per 2. Waduh, gampang banget ya. Wah, ternyata makin asyik ya materi inverse ya. Waduh, teman-teman kalian aja ini sampai joget-joget nih. Saking asiknya belajar materi inverse. Nah, oke, sebagai latihan ini ada 4 latihan. Jadi kalian bisa mengerjakannya.
di buku latihan kalian. Kalian pasti udah nggak sabar lagi buat mengerjakan. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti ada 8 latihan ya. Kalian kerjakan dengan hati yang bahagia. Oke. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.